Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifi Imdad, NIM T20191188. Di sini saya akan menjelaskan pengertian penilaian. Penilaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata nilai yang berarti kepandaian. Jadi, penilaian dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulum, program belajar, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Menurut Granlin, mendefinisikan penilaian sebagai suatu proses yang sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi untuk menentukan beberapa jauh seorang siswa atau sekelompok siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, baik aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Dengan demikian, penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan peserta didik perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa peserta didik mengalami proses pembelajaran dengan benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip penilaian. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dalam melakukan penilaian, agar penilaian yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip penilaian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, valid. Penilaian valid berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi, sehingga penilaian tersebut menghasilkan informasi yang akurat tentang aktivitas belajar. Misalnya, apabila pembelajaran menggunakan pendekatan eksperimen, maka kegiatan eksperimen harus menjadi salah satu objek yang dinilai. Yang kedua, objektif. Penilaian yang bersifat objektif tidak memandang dan membeda-bedakan latar belakang peserta didik, namun melihat kompetensi yang dihasilkan oleh peserta didik tersebut bukan atas dasar siapa dirinya. Penilaian harus dilaksanakan secara objektif, tidak mempengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Yang ketiga, adil. Peserta didik berhak memperoleh penilaian secara adil. Penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, fisik, dan gender. Yang keempat, menyeluruh. Penilaian diambil dengan mencakup seluruh aspek kompetensi peserta didik dan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, termasuk mengumpulkan berbagai bukti aktivitas belajar peserta didik. Penilaian meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Baik, di sini saya Risma Nuridayanti akan melanjutkan presentasi mengenai pertimbangan merancang penilaian. Berbicara mengenai pertimbangan itu sendiri merupakan pendapat baik maupun buruk dan keputusannya diutarakan dengan nasihat. Jadi pertimbangan itu merupakan sesuatu yang terkait dengan pengolahan secara matang-matang sebelum seseorang itu mengambil keputusan atau menilai sesuatu. Dan pemberian pertimbangan itu pada dasarnya adalah suatu konsep dasar evaluasi. Melalui pertimbanganlah akan ditentukan suatu nilai dan arti dari sesuatu yang dievaluasi. Tanpa pemberian pertimbangan, suatu kegiatan tidak termasuk dalam kegiatan evaluasi. Terdapat beberapa faktor yang turut dipertimbangkan dalam penilaian walaupun hal yang dinilai tak sama bagi setiap sekolah. Namun, secara garis besar dapat ditentukan unsur umum dalam penilaian yang menyangkut faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Unsur umum tersebut seperti prestasi atau pencapaian, usaha, aspek pribadi dan sosial, serta kebiasaan bekerja. Mengenai unsur prestasi, nilai prestasi harus mencerminkan tingkatan-tingkatan siswa sejauh mana telah dapat mencapai tujuan yang ditetapkan di setiap bidang studi.
Sedangkan unsur usaha terpisah dari nilai prestasi, guru dapat menyampaikan laporannya pada orang tua. Yang ketiga ada aspek pribadi dan sosial. Unsur ini juga perlu dilaporkan yang berhubungan dengan berlangsungnya proses belajar mengajar, misalnya menaati tata tertib. Sedangkan kebiasaan bekerja, maksud kebiasaan bekerja ini adalah segala hal yang berhubungan dengan kebiasaan melakukan tugas, misalnya dalam pengerjaan PR atau tugas kelompok. Pembahasan selanjutnya mengenai rancangan penilaian afektif. Afektif sendiri sering dikaitkan dengan perilaku atau sikap. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap dalam ranah afektif diartikan sebagai kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Definisi afektif diartikan sebagai bentuk emosi atau perasaan yang dihubungkan dengan nilai-nilai hidup, sikap, dan keyakinan terkait dengan moral dan watak seseorang. Ada tokoh yang menyatakan bahwa penilaian afektif adalah setiap metode yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana seseorang siswa merasakan tentang dirinya, perspektif tentang citra dirinya, apa yang berpengaruh terhadap perilaku di masyarakat, kelas, dan rumah. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ranah afektif merupakan bentuk emosional seperti perasaan, minat, sikap, dan kepatuhan terhadap moral yang dipengaruhi oleh kesadaran peserta didik terhadap nilai-nilai yang diyakini dan kemudian diinternalisasikan ke dalam dirinya yang akan mempengaruhi perilaku. Ranah afektif berdampak pada pencapaian terhadap aspek kognitif dan psikomotorik karena ranah afektif berkaitan dengan minat, motivasi, dan sikap siswa dalam pembelajaran. Nama saya Alfia Juwita Umami, NIM T2019-1186. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang penilaian kognitif. Penilaian kognitif adalah suatu proses untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan di mana peserta didik mengalami proses berpikir, mengenal, mengingat, mencipta, dan memahami materi yang diajarkan oleh guru kepada peserta didik. Penguasaan ranah kognitif peserta didik meliputi perilaku peserta didik yang ditunjukkan melalui aspek intelektual seperti pengetahuan serta keterampilan berpikir. Ada 4 jenis pengetahuan dalam kategori dimensi pengetahuan, yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Yang pertama yaitu pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual adalah pengetahuan yang harus diketahui siswa tentang elemen-elemen dasar yang digunakan oleh para ahli dalam menyusun dimensi pengetahuan secara sistematis. Pengetahuan faktual mencakup aspek-aspek pengetahuan istilah, peristiwa, lokasi, orang, tanggal, sumber informasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengetahuan konseptual. Pengetahuan ini yaitu tentang bentuk-bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi, meliputi pengetahuan klasifikasi dan kategori, pengetahuan dasar dan umum, pengetahuan teori, model, dan struktur. Yang ketiga yaitu pengetahuan prosedural, yaitu tentang bagaimana melakukan sesuatu, urutan langkah-langkah melakukan sesuatu. Yang keempat yaitu pengetahuan metakognitif, pengetahuan mengenai kognisi secara umum, kesadaran tentang apa yang diketahui dan tidak diketahui. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk ke ranah kognitif. Bloom berpendapat dalam Anas Sujono bahwa tujuan ranah kognitif meliputi 6 jenjang proses berpikir. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam adalah evaluasi. Ada 2 jenis tes dalam ranah kognitif, yaitu tes tulis dan tes lisan. Tes tulis yaitu tes di mana soal dan jawaban berupa tulisan. Sedangkan tes lisan yaitu pertanyaan dan jawabannya dilakukan secara lisan. Materi selanjutnya yaitu penilaian psikomotorik. Penilaian yang berhubungan erat dengan kerja otot sehingga menyebabkan terjadinya gerakan tubuh dan bagian-bagiannya. Pengukuran ranah psikomotor dilakukan terhadap hasil belajar berupa penampilan dan keterampilan siswa. Mata pelajaran yang biasanya sering berhubungan dengan ranah psikomotorik ini yaitu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, seni budaya, fisika, kimia, biologi, dan keterampilan. Ada 7 aspek dalam ranah psikomotorik. Yang pertama yaitu persepsi, yaitu mencakup kemampuan untuk mengadakan diskriminasi yang tepat antar dua perangsang atau lebih.
Kemudian yang kedua yaitu kesiapan, mencakup kemampuan siswa untuk menempatkan diri dalam keadaan untuk memulai sesuatu gerakan atau rangkaian gerak. Yang ketiga, gerakan terbimbing, yaitu mencakup kemampuan siswa untuk melakukan suatu rangkaian gerak. Kemudian yang keempat, gerakan yang terbiasa, yaitu kemampuan siswa untuk melakukan gerak dengan lancar tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan. Yang kelima yaitu gerakan kompleks, mencakup kemampuan siswa untuk melaksanakan suatu keterampilan yang terdiri dari berbagai komponen dengan lancar, tepat, dan efisien. Kemudian yang keenam, penyesuaian pola gerakan, mencakup kemampuan siswa untuk mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerak dengan kondisi setempat atau dengan menunjukkan suatu taraf keterampilan yang telah mencapai kemahiran. Kemudian yang ketujuh yaitu kreativitas, mencakup kemampuan siswa untuk melahirkan pola-pola gerakan baru yang dilakukan atas inisiatif sendiri.